Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam dengan Quran sangat sempurna. Inilah kenapa kita menjadikan Quran sebagai the way of life atau jalan hidup. Syekh, tadi ada pernyataan yang belum dijawab. Jadi Quran itu seperti perawan ya. Maksudnya seperti apa, Syekh? Ya, ini Sayyidina Ali nih. Ya, saya ngutip aja. Al-Qur'anu mazala bikron. Al-Quran itu selamanya perawan. Artinya bahwa Al-Quran itu diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Masya Allah. Ini hebatnya Al-Quran. Maka ketika ada perbedaan, sepanjang menggunakan kaidah yang absah oleh para ulama ulumul Quran, maka itu sesuatu yang menjadi rahmat. Al-Quran artinya setiap zaman, karena zaman itu bergerak. Ya. Zaman itu dinamis. Ya. Maka ketika Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama pada setiap zamannya. Sehingga Al-Quran itu tidak mengalami expire. Tidak ketinggalan zaman. Tapi Al-Quran itu menjawab persoalan kehidupan yang ada pada setiap zaman. Kita lihat kalau dalam tafsir, ada tafsirnya Nabi SAW, di ahdi Nabi di zaman Nabi. Ada tafsirnya sahabat, termasuk tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan takwilnya. Ada tafsir tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutakhir, sampai ulama hari ini terus berkarya mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan dua zaman. Sehingga Al-Quran ini hadir, eksis untuk terus menjawab persoalan-persoalan termasuk persoalan kekinian. Coba buku yang lain, apalagi kalau sudah koran, itu sehari sudah jadi apa? Jadi bungkus apa? Bungkus kacang. Baru 1 hari umurnya, udah ketinggalan. Tapi Quran sudah 15 abad. Dengan munculnya ulama pada setiap zaman yang ahli di bidangnya, maka bisa menjelaskan, menghadirkan Quran kekinian. Masya Allah. Ini membantah kalau ternyata orang-orang barat mengatakan di Quran, the old book atau buku yang lawas atau buku yang usang. Ternyata Al-Quran eksistensinya tidak pernah mengalami expired ya Bu ya. Kalau Ibu beli barang ada expirednya dong. Al-Quran never and never, tidak akan pernah. Oke, Syekh. Kita Ramadan ingin betul-betul ruh kita bersatu dengan Quran. Karena Quran bisa memberikan kemuliaan untuk kehidupan kita. Nah, apa step yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini? Agar betul-betul Ibu merasa menyatu ya Bu ya dengan Quran itu. Ya. Jamaah sekalian, Quran itu salah satu karakternya turunnya itu bertahap. Tidak seperti kitab samawi yang lain. Turunnya dalam periode masa kenabian. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu kelebihan Al-Quran turun secara tadarruj berangsur itu supaya orang yang beriman bisa mempelajari Al-Quran step by step. Oh, Masya Allah. Coba kalau sekaligus. Nah, maka oleh sebab itu, kalau ada sebagian kita yang meninggalkan Quran, bacanya saja sudah malas, karena Al-Quran belum dirasakan. Belum dirasakan kenikmatannya. Kalau sudah dirasakan, pasti pingin lagi. Oleh sebab itu, maka Al-Quran turun secara berangsur, ayat demi ayat, kita pun mempelajari, memahami Al-Quran step by step. Tadarruj, ada tahapan. Jangan lihat Quran yang tebalnya, apalagi sudah tafsir tambah tebal lagi. Maka sentuh Quran, yang pertama adalah
datangi ulama yang menguasai agama, termasuk menguasai Al-Quranul Karim. Sehingga kita akan mendapatkan Al-Quran itu satu ayat, dipahami, diamalkan, baru terasa hasilnya. Oh, Masya Allah. Oh, jadi Quran itu bimbingan, guide. Iya, iya, iya. Bagi kita, pertama dari hal terdekat, saksiah pribadi. Bagaimana supaya Al-Quran itu dinikmati? Hati kita harus selalu dibersihkan. Ketika hati kita dibersihkan, hati kita akan bersentuhan, muamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Satu ayat ditemukan, dipahami, dirasakan, buahnya sudah dirasakan. Kita akan mau mempelajari ayat berikutnya, surat berikutnya. Kuncinya adalah jangan hanya mempelajari sendiri, datangilah ulama yang benar-benar memiliki kapasitas. Sehingga kita akan mendapatkan Al-Quran, bahkan Quran itu sendiri diterjemahkan oleh kehidupan para ulama seperti di masa sahabat. Quran itu diterjemahkan oleh Nabi SAW. Aisyah menyatakan, Nabi SAW khuluquhul Quran. Khuluqul Quran, Masya Allah. Nabi SAW adalah terjemahan dari Al-Quran. Ulama yang hakiki, ulama Rabbani adalah penterjemahan Quran di zamannya. Masya Allah. Jadi tekniknya adalah by teknik, by proses ya. Kembali kepada cerita Syekh tadi. As-sabiqun awwalun, the first generation yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul. Ternyata satu ayat dibaca, dipahami, diamalkan. Baru pindah ayat yang lain. Masya Allah. Kadang kita nggak begitu Bu ya. Soabrek dibaca, isinya nggak tahu. Ini masalahnya. Oke Syekh, kita akan lanjut lagi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan nasihat-nasihat terbaik dari An-Nabawi. Silakan. Baca